Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang inovasi sabun mandi cair berbahan dasar ampas kopi. Tentunya kami tidak sendirian dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 10 terdiri dari yang beranggotakan Raisa Nova Imana, Siti Aisyah, Mayo Jati Hadini, dan Rafael Bandan. Saya selaku moderator. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan produksi tahunan yang mencapai 10 hingga 12,3 juta per karung. Seiring meningkatnya produksi dan konsumsi kopi domestik yang mencapai 7 juta karung pada tahun 2023, jumlah limbah ampas kopi juga meningkat secara signifikan. Sayangnya, limbah ini masih banyak yang tidak dimanfaatkan dan justru menjadi potensi pencemaran lingkungan. Padahal, ampas kopi itu sendiri memiliki kandungan kafein, mineral, dan antioksidan yang sangat baik untuk perawatan kulit. Pekanbaru itu sendiri, limbah organik menyumbang sekitar 75% dari total 867 ton sampah harian. Namun, pemanfaatan limbah seperti ampas kopi itu masih minim. Oleh karena itu, kami melihat peluang untuk mengolah ampas kopi itu menjadi sabun cair yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi bernilai ekonomis. Adapun rumus masalah yang kami angkat meliputi 3 poin utama, yaitu bagaimana cara memanfaatkan ampas kopi menjadi sabun cair yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Terus yang kedua, bagaimana merumuskan formulasi yang aman dan berkualitas. Dan ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang efektif di wilayah Pekanbaru itu sendiri. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan sabun cair berbahan ampas kopi yang berkualitas dan aman digunakan, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari nilai organik. Kami juga ingin menerapkan strategi pemasaran yang adaptif dan menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat itu sendiri. Nah, peluangan yang diharapkan dari produk ini mencakup peluangan yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup sabun cair inovatif yang berbahan dasar limbah ampas kopi yang memiliki dampak terhadap pengurangan volume limbah organik di Pekanbaru serta terbukanya peluang usaha baru berbasis lingkungan. Nah, manfaat dari kegiatan ini sendiri bersifat multidimensi dari segi lingkungan yang mampu mengurangi sampah limbah organik. Namun, selain itu, dari segi sosial, kita bisa memberikan edukasi dan produk perawatan kulit yang alami dan aman. Nah, selain itu, dari segi ekonomi, hal itu bisa membuka peluang bisnis dan lapangan kerja baru, serta dari segi pendidikan yang bisa membentuk karakter muda yang inovatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Raisa Nova Imana dengan NIM 2401197446. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan dari pembuatan sabun mandi cair berbahan ampas kopi. Proses pembuatan sabun mandi ini menggunakan metode reaksi kimia antara minyak nabati dan larutan basah NaOH yang menghasilkan sabun dan gliserin. Inovasi dalam produk ini terletak pada penambahan ampas kopi sebagai bahan alami yang berfungsi sebagai eksfoliator dan sumber antioksidan. Bahan-bahan utama yang digunakan meliputi minyak kelapa sebagai bahan dasar sabun, larutan NaOH, air suling, ampas kopi segar, dan essential oil sebagai pewangi alami. Ampas kopi diperoleh dari kafe di sekitar Pekanbaru melalui kerjasama. Ampas tersebut dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari selama 1-2 hari untuk mencegah pertumbuhan jamur. Setelah kering, ampas diayak agar menghasilkan tekstur halus yang aman untuk kulit dan dicampurkan dalam adonan sabun.
Kedua bahan dicampur secara perlahan sambil diaduk dengan mixer dengan pengaduk hingga tercapai konsistensi seperti puding. Ampas kopi halus dan essential oil ditambah ke dalam campuran didiamkan selama 24-48 jam untuk proses saponifikasi sempurna, lalu diencerkan menjadi bentuk cair. Sabun cair yang telah terbentuk kemudian disaring untuk memastikan tidak ada partikel kasar. Nah, produk yang sudah jadi disimpan dalam botol steril sebelum dikemas dan didistribusikan. Metode ini mengedepankan prinsip ekonomi sirkul, yakni memanfaatkan limbah organik ampas kopi sebagai bahan baku serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk. Nah, yang nantinya produk ini akan kami kemas. Pesan dari produk ini adalah salah satu aspek krusial dalam strategi pemasaran dan keberlangsungan sebuah produk, khususnya dalam industri kosmetik dan personal care. Dalam konteks inovasi sabun cair berbahan ampas kopi, pengemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik produk, tetapi juga sebagai media komunikasi nilai, identitas, dan citra merek kepada konsumen. Kami merancang kemasan sabun cair ini dengan pendekatan yang memperhatikan 3 aspek, yaitu fungsi, estetika, dan keberlanjutan. Dari sisi estetika, kemasan didesain dengan sentuhan minimalis dan natural menggunakan warna-warna bumi seperti coklat, kopi, putih susu, dan hijau daun yang mencerminkan kesegaran alami dan kehangatan kopi. Label akan dicetak dalam stiker ramah lingkungan berbahan kertas kraft atau bahan daur ulang dengan desain yang modern namun tetap simpel. Terkait nama produk itu kita ambil produk namanya Kopi Busa. Kemudian strategi pemasaran yang akan dilakukan yang pertama pastinya melalui media sosial dan digital marketing. Platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp itu akan digunakan untuk promosi. Kemudian juga yang pastinya kerjasama dengan kafe di sekitaran Pekanbaru untuk menyediakan bahan utama pembuatan sabun ini. Sekian penjelasan dari saya tentang metode pelaksanaan pembuatan inovasi sabun cair berbahan dasar ampas kopi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha yang akan kami buat. Yang pertama yaitu kondisi umum. Di Riau, terutama di Pekanbaru, saat ini menghadapi tantangan yang serius dalam pengelolaan limbah organik. Sebagai daerah dengan konsumsi kopi yang tinggi, Pekanbaru menghasilkan banyak ampas kopi yang sering dibuang tanpa pemanfaatan yang optimal. Maka, kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan dan pengelolaan limbah masih perlu ditingkatkan. Meskipun minat terhadap produk ramah lingkungan mulai tumbuh, kehadiran banyak kafe di Pekanbaru juga menjadi sumber potensial untuk pengumpulan ampas kopi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk bernilai tambah. Dengan memanfaatkan ampas kopi untuk produk seperti yang akan kami buat, yaitu sabun mandi cair Kopi Busa, Pekanbaru dapat meningkatkan pengelolaan limbahnya dan menciptakan produk yang memenuhi permintaan konsumen akan alternatif yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu peluang pasar Kopi Busa. Peluang pasar untuk produk Kopi Busa sangat menjanjikan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dan berbahan alami. Karena semakin banyak konsumen yang mencari alternatif produk perawatan tubuh yang tidak hanya efektif tetapi juga aman bagi kesehatan dan lingkungan, maka kami membuat produk sabun mandi cair Kopi Busa ini dengan menawarkan manfaat eksfoliasi dan antioksidan dari ampas kopi. Dengan keberadaan banyaknya kafe di Pekanbaru membuka peluang untuk menjalin kemitraan dalam pengumpulan ampas kopi sebagai bahan baku. Dengan branding yang tepat, maka produk ini bisa berpotensi menarik konsumen yang tidak hanya ada di Pekanbaru tetapi juga di pasar yang lebih luas. Kopi Busa juga
dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk berkualitas dengan dampak positif terhadap lingkungan dengan memberikan kontribusi pada pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maya Capiradini dari jurusan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan biaya dan jadwal kegiatan. Baik, selanjutnya ialah biaya. Anggaran biaya ini terbagi dalam beberapa kategori pengeluaran utama sebagai berikut. Yang pertama, bahan habis pakai. Bagian terbesar dari anggaran yaitu sebesar 60% dialokasikan untuk pengadaan bahan baku utama dan bahan tambahan dalam produksi sabun mandi cair berbahan ampas kopi. Dana yang dialokasikan untuk kategori ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, sewa dan jasa. Sebagai bagian dari biaya operasional, dana sebesar 15% digunakan untuk biaya sewa tempat produksi dan layanan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi dan pemasaran. Dana yang dialokasikan untuk kategori ini adalah sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga, transportasi. Dana sebesar 10% digunakan untuk biaya transportasi, termasuk distribusi produk dan pengiriman bahan baku. Untuk kategori ini, dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp700.000. Yang keempat, lain-lain. Ini tuh sebagai anggaran yaitu sebesar 15%. Dialokasikan untuk keperluan administrasi, dokumentasi, dan promosi program. Dana yang dialokasikan untuk kategori ini adalah sebesar Rp1.050.000. Jadi total semuanya adalah sebesar Rp8.250.000. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama ialah pengadaan bahan baku yang ditanggungjawabin oleh rekan saya, Rafael Ramadan, pada bulan 1. Kegiatan yang kedua ialah promosi produk yang ditanggungjawabin oleh rekan saya, Rasya Nova Imana, pada bulan 2 dan 3. Kegiatan yang ketiga ialah produksi produk yang ditanggungjawabin oleh rekan saya, Rasya Nova Imana, pada bulan 3 dan 4. Kegiatan yang keempat ialah rekapitulasi hasil pelaksana program dan evaluasi yang ditanggungjawabkan oleh rekan saya, Siti Nur Aisyah, pada bulan 3 dan 4. Kegiatan yang terakhir yaitu yang kelima ialah pembuatan laporan akhir yang ditanggungjawabkan oleh saya sendiri, Maya Caprihatini, pada bulan 4 dan 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.